Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat Fardhu Maghrib Masjid Jamiatul Zahidin yang kami hormati, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat Islam sebagai nikmatul azam, nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam itu insyaallah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan khitah penciptaan. Tujuan Allah ciptakan manusia yakni beribadah, dan juga kita berharap kelak di yaumil akhir nanti terhindar dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dikirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita di pekan kedua di hari Selasa malam Rabu ini membahas materi seputar masalah fikih muamalah maliyah terkait dengan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis tentang tasarruful mal, pengelolaan harta. Pertemuan pekan lalu, di pekan pertama Selasa malam Rabu, kita sudah membahas terkait dengan makna jual beli dan rukun serta syarat dari jual beli. Kita sudah bahas jual beli itu secara umum ada 3 rukun, sama dengan rukun akad. Pertama ada namanya sighat, kullu ma yadullu 'ala ridha bainal ba'i' wal mushtari. Jadi setiap apa saja menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual. Nah, ini sighat. Sighat atau disebut juga dengan ijab dan qabul. Ini harus terpenuhi 4 syarat. Pertama, mesti ada syaratnya itu majlis. Ya, majlis. Baik dia majlis tempat yang intinya adalah majlisul akad. Meski tidak dalam satu tempat, artinya satu ruangan, tapi ketika dalam masa akad, nah, maka ini namanya majlisul akad. Yang kedua harus muafik, sesuai antara ijab dengan qabul. Tidak boleh ijabnya dengan qabulnya berbeda. Ya, jual 1000, beli 1500. Nah, ini tidak muafik. Yang ketiga mesti harus tidak boleh fasil. Tidak boleh ada aktivitas yang terjadi antara ijab dan qabul. Mesti harus tersambung dia. Ya, tidak boleh ada terputus, fasil. Dan yang terakhir harus tasmi'. Harus bisa didengar, bisa dipahami orang yang melakukan akad, melakukan ijab qabul atau sighat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua rukunnya itu harus aqidain. Ini kita udah bahas juga. Aqidain itu 2 pihak yang berakad. Kalau jual beli ada ba'i, ada mustari. Ada pembeli, ada penjual. Ya, ada pembeli, ada penjual. Minimal syaratnya itu ada 3. Pertama, aqilan balighan, berakal balik atau balik berakal. Jadi kalau orang berakad mesti balik berakal. Minimal syarat yang kedua itu harus mumayyiz. Mumayyiz itu anak-anak yang minimal usianya 7 tahun.
Nah ini mumaiz. Kalau dia tidak mumaiz, maka tidak terpenuhi syarat aqidain. Kita udah bahas juga dalam konteks tertentu adat akad transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak mumaiz. Dia belum balik berakal dan belum mumaiz. Transaksinya sah kalau masuk dalam kategori bai'ul mu'athah, jual beli serah terima. Tak perlu pakai tawar menawar, harga atau barangnya itu nilainya atau harganya murah. Barang remeh temeh, misalkan jajanan, es krim, beli sebungkus, nah itu tidak perlu pakai sigot. Boleh terjadi antara pembeli dengan penjual yang belum balik berakal atau belum mumaiz. Ya, boleh terjadi karena memang masuk kategori bai'ul mu'athah. Tapi kalau beli sebungkus, kalau beli satu pak, apalagi satu kulkas, nah itu tetap harus balik berakal. Garam sebungkus tidak mesti balik berakal. Karena apa? Barangnya murah, harganya murah. Ya, sebungkus garam boleh dibeli oleh anak yang belum mumaiz. Karena mu'athah, serah terima. Nah, tapi kalau beli garam 1 ton sepikul, nah itu tetap mesti balighan aqilan, balik berakal. Nah, yang terakhir itu mukhtar. Orang yang berakad itu mesti bisa menentukan pilihan. Yang bisa menentukan pilihan itu adalah mereka yang sudah balik berakal atau minimal mumaiz. Itulah makanya kenapa para ulama itu menetapkan syarat orang berakad itu mesti balik berakal atau minimal mumaiz. Karena anak-anak yang belum mumaiz, ya, itu tidak bisa menentukan pilihan, mudah terpengaruh. Orang tua saja mudah terpengaruh, ya kan? Nah, tapi secara hukum, kalau dia sudah balik berakal, maka dia lazimnya sudah mukhtar, bisa menentukan pilihan. Ini syarat rukun kedua, 3 syarat yang harus ada di dalamnya. Nah, yang terakhir yang mau kita bahas pada kesempatan ini, rukun yang ketiga, ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu mabi' wasaman, barang dan harga. Nah, barang dan harga ini, barang ini minimal harus terpenuhi 6 syarat. Orang yang melakukan akad transaksi, barangnya itu harus terpenuhi 6 syarat, mabi'nya 6 syarat. Pertama itu toharatul ain. Barang yang diakadkan itu harus suci. Harus suci bendanya, harus suci barangnya. Suci di sini maknanya apa? Barang-barang yang tidak haram. Ya, barang-barang yang tidak haram. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Maka ayat ini jelas, Al-Maidah ayat, ya, di dalam suratul Maidah Allah menjelaskan sungguhnya khamar wal maisir, ya, khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, menyembah berhala, ya, fajtanibuhu. Ini kerja-kerja syaitan yang harus dijauhi, perbuatannya syaitan yang harus ditinggalkan. Fajtanibu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk khamar ini benda yang tidak toharatul ain, benda yang tidak suci, maka memperjualbelikannya hukumnya tidak sah. Atau dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu, sungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama bainal khamri, telah mengharamkan jual beli khamar, wal maitati wal khinziri wal asnam. Wal maitah bangkai, wal khinzir daging bebong. Kalau di Al-Quran lahmun khinzir, Pak. Kalau di hadis ini khinzir saja. Berarti semua bentuk khinzir itu haram. Jadi jangan ditafsirkan lagi atau diakal-akali. Al-Quran itu kan hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmun khinzir, kan diharamkan cuma dagingnya. Gimana dengan tulangnya, giginya? Kalau dulu ada mitosnya di kampung itu rantainya. Ada rantai bebong tuh, Pak, yang ngeper dia.
bisa dibuat gelang, bisa dibuat ikat pinggang, bisa buat leher. Ini boleh enggak? Tetap enggak boleh. Ya. Wal maitah wal khinzir wal asnam, berhala. Jadi Allah mengharamkan itu. Jadi apapun bentuknya, jenis-jenis ini itu masuk kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul pun mengharamkannya. Maka memperjualbelikan khamar, memperjualbelikan bangkai, ya, meski ada manfaat. Makanya keterikatan kita kepada hukum syara itu bukan karena manfaat dan mudarat. Beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman video, ada daging bebong yang disiram pakai Coca-Cola, ya tidak salah ya. Setelah disiram itu keluar parasit, Pak. Langsung keluar. Dipotong, dibelah, potong-potong dia kayak daging sapi itu. Disiram pakai Coca-Cola, keluar itu dari daging itu parasit. Ini dikirim video, dibuatlah komentar. Makanya wajar Allah mengharamkan khinzir ini. Ternyata besar mudaratnya. Ini sebenarnya terlepas dari aspek lainnya, ya. Kita meninggalkan sesuatu bukan karena mudarat. Kita melakukan sesuatu bukan karena manfaat. Kita mengerjakan sesuatu karena perintah, meninggalkan sesuatu itu karena larangan, bukan karena manfaat dan mudarat. Khamar itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Katakanlah wahai Muhammad, ya, jika ada umatmu bertanya kepadamu, katakanlah wahai Muhammad, al khamru wal maisir, ya, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi khamar, judi itu ternyata ada manfaat, ada mudarat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Nah, kalau kita mengedepankan aspek manfaat, maka khamar boleh. Itulah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Khamar dibolehkan. Pertimbangan apa namanya? Pertimbangan apa kemarin? Macam-macam. Ya, budaya lah, kearifan lokal lah, investasi asing dan lokal lah. Atau ada yang bilang karena defisitnya anggaran. Ini justru menantang Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena Allah mengharamkan sesuatu, maka mutlak keharamannya, tidak ada hak bagi kita hamba manusia ini untuk menghalalkan, membolehkan. Kalau kita berani menghalalkan apa yang Allah tabaraka wa taala haramkan, itu sama dengan menantang dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi introspeksi, catatan juga bagi kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ini sudah banjir musibah, bukan musibah banjir, Pak. Banjir musibah. Jadi jangan lagi diundang musibah itu. Karena musibah demi musibah, kerusakan demi kerusakan itu ternyata karena kita. Karena kita yang undang. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Apa makna bima kasabat aydin nas? Bisababim ma'asi, disebabkan kemaksiatan manusia. Maksiatnya kita itu mengundang datangnya kemudaratan, mengundang datangnya musibah, mengundang datangnya bencana. Khamar Allah haramkan. Al-Quran tegas, fajtanibuhu. Hadis juga jelas, harrama bainal khamri, harrama bai'al khamri. Allah telah mengharamkan itu khamar, maka dilegalkan karena pertimbangan manfaat mudarat. Maka ini sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyedihkan nanti Bapak Ibu, ketika Allah murka, Allah tidak tengok orang yang ada di tempat itu beriman atau tak beriman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak tengok, takutlah kepada Allah nih. Kalau Allah turunkan musibah, Allah tidak timpakan kepada pelaku kezaliman saja, tidak dikhususkan. Tapi siapapun yang ada di negeri itu akan mendapatkan musibah.
Bendahara yang hari-hari mikir gimana anggaran masjid itu kena. Imam masjid kena. Contohnya COVID nih lah. Tidak hanya menimpa orang-orang pelaku maksiat, bahkan orang-orang soleh yang hafiz Quran, bahkan guru-guru kita pun ada yang tercatat ya, beberapa orang guru-guru kita itu yang positif COVID. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, fajtanibu, jauhi. Nah, konteks jual beli, maka barang-barang ini barang yang haram. Barang yang haram, makanya barang tersebut tidak dianggap sesuatu yang bermanfaat, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Ini syarat pertama, toharatul ain. Yang kedua, syaratnya itu dapat dimanfaatkan, al-intifa'u bihi. Jadi barang yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan. Barang yang dapat dimanfaatkan itu dalam pandangan Islam hanya barang-barang yang halal. Sesuai dengan hadis yang pernah kita sampaikan di majelis ini, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man jama'a amalan min haram, atau dalam lafaz yang lain, man kasaba malan haraman. Siapa saja yang telah mengumpulkan harta atau berusaha mendapatkan harta dari yang haram, fatasaddaqa bihi, dia sedekahkan harta yang haram itu, falam yakun fihi ajrun, sampai kapanpun dia tak dapatkan balasan dari apa yang dia sedekahkan. Wa kana israhu alaih, walaupun dia sungguh-sungguh bersedekah, sungguh-sungguh ikhlas, tak direkayasa, tidak di skenario, ya, tidak ada di endorse, tak terpancing karena endorse orang. Ikhlas, tulus bersedekah. Tapi yang disedekahkan itu sesuatu yang dia kumpulkan dari yang haram. Falam yakun fihi ajrun, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan balasan. Kenapa? Karena harta haram. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, harta yang haram itu adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan. Maka harta yang haram, harta yang tak dapat dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka haram pula harganya. Jadi kalau sesuatu diharamkan, harganya pun haram. Artinya duitnya haram. Nah, ini tak berlaku kaidah dulu-dulu kita di masyarakat. Dapat duit haram, jangan dibelikan makanan, tapi dibelikan pakaian tidak apa-apa, dibelikan sendal tidak apa-apa, belikan ikat pinggang tidak apa-apa, belikan barang elektronik tidak apa-apa. Padahal bendanya haram, diperjualbelikan, maka kata Nabi apa? Harrama thamanahu, haram pula harganya. Ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama, kullu ma hurrima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Setiap ma harrama 'alal ibad, apa saja yang telah diharamkan atas hamba siapapun, ya, hamba ini diharamkan oleh Allah, tegas keharamannya, maka fa bai'uhu haram, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Yang haram diperjualbelikan. Yang haram bagi kita, haram secara nas, haram karena Al-Quran dan hadis, ya, Rasul dan Allah dan Rasul mengharamkan, maka harganya pun haram, duitnya haram. Kalau kita belikan sesuatu yang bisa dikonsumsi ataupun yang bukan sesuatu yang dikonsumsi, belikan pakaian, belikan fasilitas yang lainnya, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena telah Allah haramkan. Ini yang kedua. Maka al-intifa'u bih. Ya, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu milkiyatul aqidalah, milik orang yang berakad. Si penjual mesti pemilik. Si penjual mesti pemilik. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laysa indak." La tabi', jangan kau menjual ma laysa indak, apa yang tak ada di sisimu. Maka yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang dimiliki, bukan milik orang lain. Muncul pertanyaan, Ustadz, gimana kalau status samsaroh, maklar? Maklar itu Bapak Ibu sesuai dengan makna syar'i dari maklar, al-wasitu bainal ba'i wal mustari. Jadi yang namanya maklar itu cuma perantara antara pembeli dan penjual. Ya. Jadi maklar boleh dapat fee. Kenapa? Karena mempertemukan pembeli penjual, tapi bukan pemaklar yang menjual. Nah, ini yang kadang-kadang di sini kadang-kadang terjadi permainan. Si maklar yang memainkan harga. Jualkan tanah saya nih 200 juta. Maklar naikkan 300. Laku 250, 50 masuk ke kantongnya, 200 dikasih kepada yang punya tanah. Nah, itulah yang disebut istilahnya di masyarakat kita tukang pakang. Nah, maka tukang pakang itu Pak konotasinya negatif, namanya memakang katanya. Memakang itu apa? Memarkup harga itu tidak sesuai harga dari pemilik. Padahal kalau maklar itu cuma mempertemukan. Ada jualkan tanah saya ini harga 200 juta. Oke. Ada pembeli. Sudah? Datang pembeli. Nah, pembeli ini ya udah mau beli tanah ini, harga barang tanah ini, oke, cocok 200, dipertemukan dengan penjual, dia dapat fee-nya ini sudah disepakati di awal. Nah, ini namanya maklar. Maklar itu akad jasa dengan kompensasi. Yang berakad boleh dapat ujroh, upah. Nah, sama dengan akad ijaroh, mirip akad jasa maksudnya. Ijaroh itu kan jasa, maklar juga jasa, maka profesi sebagai maklar itu boleh, sah. Tapi benar-benar makna syar'i dari maklar, perantara antara pembeli penjual. Maklar Bapak Ibu yang berbahagia beda dengan wakalah. Kalau wakalah itu akad perwakilan. Kalau perwakilan akadnya tolong menolong. Kalau yang nama tolong menolong tidak ada unsur bisnis, profit, untung disepakati di awal. Kalau ada, kalau tidak ada. Karena tujuan murni ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan takwa. Ya, ta'awanu 'alal its wa ta'awanu 'alal birri, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, janganlah kalian saling tolong menolong, itsmi wal 'udwan. Ya, dalam urusan dosa. Nah, maka hukum menolong boleh. Bahkan dianjurkan. Jadi mewakilkan sesuatu sama orang itu akadnya, orang mau menerima wakalah itu akadnya itu tolong menolong. Tak ada kesepakatan. Saya tolong kamu nih, wakil kamu nih, berapa fee saya, itu menyalahi akad. Beda kalau maklar tadi. Kalau maklar boleh. Ini jualkan tanah saya 200 juta. Oke, fee saya berapa? Boleh. Karena akadnya itu jasa dengan kompensasi, boleh cerita untung. Tapi kalau wakalah, akad jasa non kompensasi, nggak ada cerita untung. Sama lah kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ada anak-anak butuh barang sesuatu, ibu-ibu, misalkan garam, anaknya nggak ada anak-anak main di depan rumah. Yong, dek, sini, tolong ibu belikan garam ke warung. Nggak ada, ya kan, diwakilkan itu. Belikan garam, belikan, kembalikan. Nggak ada kesepakatan. Oh, ternyata setelah itu, nah nih 1.000 untuk jajan. Boleh. Tapi kalau disepakati di awal, ini menyalahi prinsip akad, tujuan akad yang kita udah bahas sebelumnya. Akad secara tujuan ada dua. Ada tujuannya tabarruk, tolong menolong, contohnya akad wakalah. Ada tujuannya itu muawadah, bisnis, salah satunya contohnya akad samsaroh, maklar.
Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita profesi makelar, hukumnya boleh, tapi sebagai perantara. Dulu ada sahabat disuruh Rasul beli seekor kambing yang dikasih duit 1 dinar. Itu wakalah itu. Nggak ada cerita upah dia. Tapi sahabat ini pandai dia. Singkat cerita, disuruh beli 1, akhirnya dengan kelihaian kepandaian dia bisa dapat 2 ekor kambing. Dikasih ke Nabi langsung kedua-duanya. Nabi itu orang yang maha adil, luar biasa adil, bijaksana. Ya. Utusan Allah bijaksana. Rasulullah orang yang maksum. Budi pekertinya itu tidak diragukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu hidupnya, tiap detiknya beliau itu menjadi teladan bagi kita. Termasuk dalam hal mengakadkan wakalah. Disuruh orang jual, belikan. Dapat 2 ekor. Kalau gitu, ini untukku, ini untuk kau. Dikasih seekor. Kalau kita ndak, tunggu di rumah nanti ya, nanti diantar semangkuk. Udahlah diwakilkan. Kadang-kadang kita tuh di situ kadang munculnya masalah nih Pak. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, syarat ketiga itu pemilik harus barang yang diperjualbelikan harus milik pemilik, ya. Penjual harus pemilik dari barang. Karena sesuai dengan hadis tadi jelas la tabi ma laisa indak. Nah, hadis ini juga terkait dengan syarat yang berikutnya, yang keempat, ya, ala taslimihi, ya, barang itu yang keempat harus bisa diserah terima. Nah, barang yang bisa diserah terima ini kaitannya Bapak Ibu terkait dengan barang-barang itu, ada yang sifatnya ada yang bergerak, mankulah ghairu mankulah. Barang yang diperjualbelikan itu ada barang yang bergerak, ada barang yang tidak bergerak. Barang yang bergerak itu barang yang bisa dipindahkan. Barang yang tidak bergerak, barang yang tak bisa dipindahkan. Contoh tanah, rumah, motor itu barang bergerak, bisa dipindahkan. Kendaraan umumnya barang bergerak, bisa dipindahkan. Nah, barang yang bisa dipindahkan, barang bergerak ini barang mesti harus diserah terima saat akad. Sesuai dengan hadis tadi, la tabi ma laisa indak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi penghususan terhadap barang-barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Ini mesti harus diserah terima, dan baru boleh diserah terima ketika barang itu sudah dipegang. Apa barang yang ditakar, ditimbang, dihitung? Dulu Bapak Ibu kalau di kampung-kampung kan ada sukatan, takaran kan. 1 kaleng, seliter. Kalau kami orang Melayu ini dulu ada nama segantang, 2 gantang, secupak. Nggak kenal orang istilah kilo dulu. Berapa kaleng kau dapat panen padi tahun ini? Berapa gantang kau dapat? Berapa pikul? Kayak gitu Pak ya. Nah, ini sukatan, takaran. Barang-barang yang ditakar seperti ini adalah umumnya barang-barang pertanian, barang-barang yang masuk kategori yang ditanam, ditimbang kaitan dengan berat, 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton. Yang ketiga barang yang dihitung, contohnya buah-buahan, 1 biji buah apel, 1 biji buah anggur. Nah, barang-barang yang seperti ini itu mesti diserah, baru boleh diserah terima kan, diperjualbelikan lagi ketika si pemilik itu sudah memilikinya. Contoh, Bapak Ibu beli minyak, saya kasih contoh minyak. Ini bukan di depan juga ada minyak wangi, enggak. Ini dibilang pula ngendorse pula kan. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli, belilah gitu kan. Nah, penjual minyak wangi online, penjualnya tinggal di Pekanbaru. Minyak itu didatangkan dari Medan. Pembelinya secara online itu di Duri. Karena minyak ini masuk kategori literan hitungannya, barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, secara ekonomis efektif dari Medan itu kan apa salahnya langsung ke Duri.
ongkirnya cuma sekali. Tapi karena ini barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, minyak dari Medan tuh mesti sampai ke Pekanbaru dulu, baru dari Pekanbaru kirim ke Duri. Karena syarat barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, kepemilikannya sempurna dan sah ketika barang itu sudah dipegang oleh pemilik. Kalau sudah dia terima, baru boleh dia jual. Tapi kalau barang yang tidak ditakar, ditimbang, dihitung, contoh tanah, ya, tanah, mobil, habis sholat isya keluar minum kopi di warung, tiba-tiba dengar ada orang mau beli motor. Kau beli mau mencari motor? Iya. Motor apa? Merek ini. Berapa budget? Oh segini. Kayaknya ada nih. Telepon temannya yang ternyata ada mau jual. Kamu betul mau jual motormu? Iya. Berapa harga? Sekian 4 juta. Saya beli ya 4 juta. Uang saya transfer duit, barang kan belum diterima tuh. Tapi barang yang belum diterima boleh dia jual kepada si pembeli berikutnya. Kenapa? Karena barang kategori motor bukan barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Tapi kalau barang-barang makanan, barang yang itu jenis barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, garam, gula, itu kan ditakar tuh Pak Bu, ditimbang, dihitung. Itu mesti diterima dulu, tak cukup sekedar sah jual beli, tapi barangnya diterima dulu baru boleh dijual kembali. Kalau tidak, maka tidak memenuhi syarat-syarat barang diperjualbelikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya barang itu dapat diserah terima sesuai dengan hadis Nabi, la tashtaru sama fil ma fa innahu gharar. Jangan kau jual barang yang tak ikan di dalam air. Fa innahu gharar, karena jual beli ikan dalam air itu gharar. Karena jual beli itu harus serah terima. Ya, serah terima. Kalau dia tidak barangnya, uangnya. Kalau jual beli barangnya belum ada, dia bukan boleh Bapak Ibu jual beli barang yang tidak ada. Kalau jual belinya itu jual beli salam. Salam itu pengecualian menurut para ulama, boleh dilakukan transaksi jual belinya kalaupun barangnya tidak ada. Tapi harus disepakati 3 hal. Pertama, spesifikasi barang harus jelas. Yang kedua, waktu penyerahannya harus jelas. Yang ketiga, harganya harus cash di depan. Nah, ini lagi-lagi barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Ikan, nih, ya. Nah, barang-barang ini mesti harus ini ya, boleh diakad salamkan. Nah, maka kalau ikan tadi jelas Nabi melarang jangan jual beli ikan di air, ikannya belum ada. Karena jual beli demikian hukumnya gharar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, syarat yang keenam dari barang yang diperjualbelikan itu kaunul mabi maqbudah. Barangnya itu dipegang oleh penjual. Nah, maka jangan menjual sesuatu, kata Rasul, itu belum dilihat ya. Nah, harus diketahui posisi barangnya, harus dipegang, harus ditengok, harus jelas, harus pasti. Karena ketika tidak jelas mengantarkan sesuatu pada akad transaksi yang menyalahi syarat-syarat akad. Jadi jelas Bapak Ibu yang berbahagia, dari barang yang diperjualbelikan harus terpenuhi 6 syarat. Pertama, toharatul ain, barangnya suci. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, milik yang berakad. Yang keempat, dapat diserah terima. Yang kelima, barangnya diketahui. Tidak boleh jual beli barang yang tidak diketahui. Seperti tadi, la tashtarus sama fil ma, jual beli ikan, ikannya belum jelas, itu harus diketahui. Ya, fa innahu gharar. Kalau tidak jelas, maka jual belinya gharar. Yang terakhir, yang keenam, kaunul mabi maqbudah. Ya, barangnya harus dipegang oleh penjual. Kalau terpenuhi 4 syarat di sigot, terpenuhi 3 syarat di akidain penjual pembeli, terpenuhi 6 syarat di objek barang yang diperjualbelikan, maka jual beli terpenuhi rukun dan syarat. Kalau rukunnya saja terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, jual belinya fasad alias rusak. Tapi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, 3 rukun tadi tak terpenuhi, jual belinya batil. Kalau jual belinya batil, jual belinya fasad,
sama-sama jual beli yang tidak syar'i sehingga objeknya tidak halal untuk dimiliki. Karena jual beli yang syar'i harus jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syarat akad sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Saya kira demikian. Menjelang masuk waktu Isya, bagi Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi, didiskusikan, sharing terkait dengan materi kita pekan lalu dan juga malam ini, dipersilakan. Ada? Ya, silakan Pak. Gharar. Ya. Baik, ada yang lain? Gharar itu beda dengan majhul. Secara umum sama memang. Tapi kalau gharar itu barangnya ndak ada. Jual beli barang itu ndak ada. Tapi kalau majhul barangnya ada, tapi tak dijelaskan barangnya. Gitu. Jual beli sapi. Sapinya banyak, ada sapinya di kandangnya. Pembeli butuh 3 ekor sapi, 5 ekor sapi, 10 ekor sapi. Duit dikasih. Yang 10 ekor sapi ini yang mana tak jelas. Itu majhul. Majhul itu ijal, indak jaleh. Sama dengan gharar. Cuma gharar ini tidak jelas juga. Cuma gharar ini barangnya tidak ada. Jual ikan, ikan masih di sungai, belum ditangkap, pancing pula dulu. Jual beli anak sapi, tapi masih dalam perut induknya, belum melahirkan sapinya, tapi udah dijual. Sama dengan transaksi ijon, jual beli ijon, buah yang masih di pohon, tapi di pohon itu tak ada buah, cuma putih. Tapi udah diborong nih, ini durian punya si fulan. Itu namanya ijon, itu gharar, tidak jelas. Yang diinginkan durian yang sudah masak, yang siap dimakan, tapi di pohon baru putih, bunga, udah diborong. Itu ijon, ya, nggak boleh. Itu gharar namanya. Gharar itu apa? Penipuan, penyesatan. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Tapi kalau barangnya ada, majhul. Tapi sama-sama tidak jelas. Sama-sama membuat akad menjadi fasad, rusak. Akad rusak disebabkan 3. Ini sekedar mengulangi kembali. Kita sudah bahas materi akad kemarin. Akad yang rusak disebabkan 3 hal, 3 sebab. Pertama, karena gharar. Gharar baik dari sisi ukuran maupun spesifikasi. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Asal. Gharar maupun asal maupun spesifikasi ukuran. Itu tidak boleh. Kalau gharar secara asal itu apa? Kayak tadi, jual sapi masih dalam perut induknya. Itu tidak boleh. Dari asalnya udah gharar. Tapi ada gharar secara spesifikasi, ukuran. Jual beli sapi, lembu ini dijual nih. Berapa seekor? 12 juta. Ini duitnya. Tapi lembu ini baru saya serahkan ke kamu kalau susunya udah 2 liter. Itu gharar, Pak. Gharar secara spesifikasi. Akad terjadi, kan di kampung sering kayak gitu. Akad terjadi, barang tak diserahkan. Itu gharar jadinya. Baru diserahkan kalau bersyarat. Kalau ukurannya segini. Itu namanya gharar secara ukuran atau spesifikasi. Yang kedua ada rusak karena majhul atau jihalah. Jihalah yang tadi tidak jelas, barangnya ada. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mas kawin 20 hektar sawit tunai. Anak perempuannya ada 3. Yang mana satu anak perempuannya? Dia punya anak perempuan. Tapi kalau diakadkan anak perempuanku, yang mana satu anaknya? Maklum aja lah kita, udah jelas itu. Tidak bisa. Ini akad harus jelas. Anak perempuanku si Pulana, jelas. Gitu loh, Pak. Yang mana anaknya? Dia punya anak memang. Kalau dia aku nikahkan engkau dengan anakku,
Dia tak punya anak, itu gharar. Kunikahkan engkau dengan anak perempuan, anaknya 3, yang mana 1? Itu majhul. Sama dengan jual tadi. Jual sapi, sapinya ada, tapi tak dijelaskan, tak ditunjuk yang mana 1 sapinya, itu jadi majhul. Tapi kalau jual beli sapi, sapinya tidak ada, maka itu disebut gharar. Nah, yang ketiga karena ikrah, paksaan. Paksaan membuat akad jadi fasad, rusak. Paksaan secara fisik, diancam. Kamu harus jual, kalau tidak aku pukul. Kalau tidak aku benturkan kepalamu ke tembok. Kalau kau tak jual, jangan harap kau besok pagi nengok matahari terbit. Ternyata besok paginya hujan, memang tak nengok matahari. Protes dia kan, saya udah jual kok tak tengok matahari. Ya hujan gimana menengok. Nah intinya dia dipaksa, diancam lah. Karena takut, karena ancaman, akhirnya dia jual. Nah menjual karena diancam tadi, itu jual belinya tidak syar'i, tidak sah. Mengakibatkan akad jual belinya jadi fasad alias rusak. Oke, baik. Ada yang lain? Ya. Saya kalau bendahara ini nanya risau saya. Pertanyaannya. Ya. Mau mana harta lah. Kalau apabila sudah sampai nisabnya lah, berarti kan kita mengeluarkan zakat. Ya. Dan hukumnya kan itu wajib. Ya. Nah, bagaimana kalau sebuah penagihan itu ataupun sebuah usaha ataupun jasa dia menyelewengkan pajak ataupun tidak membayar pajak? Bagaimana Islam memandangnya? Ya. Nah, ini pertama harus didudukkan bagaimana konsep pajak dalam Islam. Apakah Islam mengenal pajak? Nah, pajak itu apa? Definisi pajak itu? Pungutan wajib kan? Dari warga negara tanpa melihat siapa warga negaranya. Kaya tak kaya, laki-laki atau perempuan, Muslim ataupun tak Muslim, asal dia warga negara, wajib. Saya ada pernah datang di satu tempat, tidak perlu saya sebutkan, saya tahu tempatnya Pak. Satu tempat di provinsi, di Sumatera ini juga wilayahnya. Orang beriman taat pajak aja Pak. Kalau di Pekanbaru kan enggak ya, jadikan pajak primadona, orang bijak bayar pajak. Kalau di situ kaget saya nengok bacanya. Orang beriman taat pajak. Artinya apa? Yang tak beriman tak bayar pajak tak beriman. Mafhum mukhalafahnya kan kebalikannya begitu. Wallahu alam. Tapi yang jelas pajak itu secara umum maknanya gitu. Kewajiban warga negara siapapun dia. Ya kan? Nah, bagaimana Islam memandang terkait dengan pajak? Pajak dalam Islam itu jelas. Pungutan seperti itu jelas. La yadkhulul jannah sahibul maqsi. Ya, apa kata Rasul? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga sahibul maqsi, pemungut cukai. Cukai itu kan pungutan paksaan. Pajak cukai itu masuk paksaan. Pajak kita sekarang paksaan enggak? Dipaksa enggak? Nah, kalau dipaksa itu namanya maksi. Kalau kita pelesetkan istilah maksi, maksa. Sohibul maksi, ya, pemungut cukai. Nah, dalam Islam tidak mengenal itu pajak. Tapi kalau kita baca ada kitabnya Al-Amwal Fid Daulah Al-Khilafah, itu ada tulisan Abdul Qadim Zallum. Syekh Abdul Qadim Zallum itu menulis ada sumber pendapatan negara. Salah satu yang terakhir itu ada namanya doribah. Doribah, asal kata doroba, paksaan, pungutan paksaan. Cuma kapan pungutan paksaan ini? Pertama, ketika negara sedang mengalami krisis atau paceklik. Yang kedua, hanya kepada muslim yang kaya saja. Yang bukan muslim tak ada dipungut. Berarti kalau non muslim tidak dipungut. Kalau muslimnya yang tidak kaya juga tidak dipungut.
Hanya muslim yang kaya. Siapa muslim yang kaya? Muslim yang sudah terpenuhi kebutuhan hajatul daruriyah, hajatul kamaliyah, kebutuhan pokok, kebutuhan pelengkap. Apa pelengkap? Kalau istilah ekonomi, primer, sekunder, tersier. Itulah orang yang wajib pajak. Ada? Doribah istilahnya dalam Islam. Cuma beda konsep pajaknya dengan doribah. Tadi karena kalau kondisi ekonomi paceklik, krisis. Kedua hanya muslim yang kaya. Yang ketiga sesuai kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi, doribah stop. Bagaimana dengan kita? Hah? Apakah hanya muslim kaya saja? Kadang saya mikir, ini bukan tak mau bayar pajak nih Pak. Ya, sekarang saya mikir, motor saya beli cash. Tapi saya tiap tahun harus bayar. Bentuk ngutang itu setiap tahun. Tapi itulah, kenapa? Karena mohon maaf, sumber utama pendapatan negara kita itu dari pajak. Lebih dari 85% itu sumber utama dari pajak. Padahal sumber yang lain banyak. Kita udah pernah bahas waktu bahas perdana dulu tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Coba bayangkan, duri migas minyak duri minas mampu menggratiskan sekolah se-Sumatera. Sumber daya alam di Indonesia ini Masya Allah berlimpah Pak. Ada blok Mahakam, ada penghasil gas terbesar, nomor 1 di Indonesia, nomor 2 di dunia. Itu tempat di Indonesia. Belum lagi sumber laut, sumber hutan. Masya Allah. Tapi itu kemana? Hasilnya kemana? Bukan dikelola oleh negara, tapi negara memberikan privatisasi, pengalihan aset publik, aset negara, milik umum kepada individu. Maka muncul istilah privatisasi. Kalau diberikan kepada swasta, muncul istilah swastanisasi. Swasta yang menguasai sumber daya alam, individu menguasai sumber daya alam. Padahal ada barang-barang tertentu itu tidak boleh dikuasai individu. Apa contohnya? Sesuai dengan hadis Nabi, al-muslimuna suraka fi thalath. Muslim berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i, sumber air, laut. Itu tidak boleh diklaim dikuasai. La yamna, tidak boleh melarang orang untuk memanfaatkan. Filma, wal kala, hutan. Coba kita introspeksi. Hutan kita siapa yang menguasai? Yang dalam masjid Jamiatul Zaidin siapa yang punya tanah 20 hektar? Banyak kali. Kita ini jaminan tanah itu cuma 1, tanah perkuburan. Itu kalau bayar iuran. Kalaupun enggak pasti dijamin Pak, dibayar oleh ahli warisnya, ditinggalkan nanti kalau udah meninggal dibayar. Lain dari itu enggak ada. Hutan kita siapa yang kuasai? Wanar, sumber energi, batu bara, minyak bumi, gas. Siapa yang kuasai? 3 nguasai Pak. Asing, aseng, asong. Asing itu barat, aseng itu Cina, asong itu antek. Semuanya apa? Kapitalis. Makanya tidak heran sumber daya alam melimpah. Ya, dunia mencatat 20% sumber daya alam dunia dinikmati oleh 80% penduduk dunia. Sebaliknya 80% sumber daya alam dunia itu dinikmati oleh 20% penduduk dunia. Bahkan di Amerika itu kan ada dulu Occupy Wall Street. 99% penduduk Amerika hanya menikmati 1% sumber daya alam. Sebaliknya 99% sumber daya alam dinikmati oleh 1% penduduk Amerika. Amerika sendiri Pak. Amerika sendiri. Faktanya begitu. 99% sumber daya alam dinikmati 1%. 99% penduduk hanya menikmati 1% sumber daya alam. Yang kaya, itulah lagu Rhoma Irama. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kita agak gitu, hidup di negeri sumber daya melimpah tapi dalam kondisi ini. Itu maka kalau ini dikelola tak perlu pajak. Kalaupun perlu dengan 3 alasan tadi. Paceklik, muslim kaya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan terpenuhi, pajak stop. Tidak unlimited.
seperti hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Isya sudah masuk, mohon maaf atas khilaf kata penyampaian kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Benar datang dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Khilaf salah berasal dari Al-Fakir sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah, manfaat, pelajaran bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.